Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. Pernyataan tersebut disampaikan ketika bukti menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu. Amerika Serikat mengklaim penyelidikan serangan ke sebuah sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu masih berlangsung. Kendati demikian, sejumlah bukti menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan sekolah tersebut. Termasuk rudal Tomahawk, jenis yang digunakan oleh Amerika Serikat dan telah diverifikasi oleh sejumlah media berbeda. Alih-alih terpojok dan terdesak, Menteri Pertahanan Amerika Serikat justru menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. The mullahs are desperate and scrambling. Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals, deliberately targeting innocents, because they know their military is being systematically degraded and annihilated. Sebelumnya serangan terjadi di dekat sekolah dasar putri Shajareh Tayyibeh di Minab, Iran Selatan 28 Februari lalu. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan. Seekor sapi terjebak sungai usai keluar kandang di Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berbagai upaya pemilik sapi dilakukan untuk menarik sapi dengan menyusuri sungai mencari celah tanah yang landai agar bisa naik namun gagal. Petugas damkar BPBD Kabupaten Mojokerto Pos Mojosari yang mendapat laporan terjun ke lokasi. Kaki sapi yang terjepit batu sempat membuat kesulitan petugas mengevakuasi sapi. Dibantu warga, petugas pun akhirnya berhasil mengevakuasi sapi dari dasar sungai menggunakan terpal dan ditarik beramai-ramai. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan. Aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita terekam jelas kamera pengawas sebuah toko baju di Sumeneb, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan situasi saat karyawan toko sibuk melayani pembeli, serta sebagian karyawan lain sedang bergantian beristirahat. Dengan cepat, pelaku menggasak daster yang terpajang di dalam toko serta satu buah ponsel karyawan yang lengah meletakkan ponselnya sembarangan. Ada yang mau beli kopiah, jadi dia lari ngelayan kopiah, sementara HP-nya ditinggal. Selang berapa menit, HP-nya sudah ludes habis. Selanjutnya, pihak toko menunggu itikat baik dari pelaku untuk mengembalikan barang yang dicuri dan akan melaporkan kejadian ke polisi jika tidak diselesaikan dengan baik. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama News melaporkan. Terekam kamera pengawas, seorang pria memecahkan kaca mobil yang sedang terparkir di depan warung kopi. Pelaku berhasil menggondol uang tunai sebesar Rp374 juta yang disimpan di bawah jok mobil. Anggota Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengidentifikasi pelaku yang merupakan residivis. Pelaku berhasil ditangkap di Jambi saat hendak kabur ke kampung halamannya di Sumatera Selatan. Pelaku mengaku tidak bekerja sendiri, namun bersama Yohan, rekannya yang bertugas sebagai joki motor. Ketika dia parkir dan dia turun dari mobil tersebut, tidak lama kemudian kejadian pecah kaca itu terjadi dan mengakibatkan daripada korban ini hilang uang yang diambil dari itu sebanyak Rp374 juta itu. Pelakunya ada dua orang dalam hal ini ada yang sebagai eksekutor, ada yang membawa motor.
Kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita terekam jelas kamera pengawas sebuah toko baju di Sumeneb, Jawa Timur. Dalam aksinya pelaku memanfaatkan situasi saat karyawan toko sibuk melayani pembeli, serta sebagian karyawan lain sedang bergantian beristirahat. Dengan cepat pelaku menggasak daster yang terpajang di dalam toko serta satu buah ponsel karyawan yang lengah meletakkan ponselnya sembarangan. Ada yang mau beli kopiah, jadi dia lari ngelayan kopiah, sementara HP-nya ditinggal. Selang berapa menit, HP-nya sudah ludes habis. Selanjutnya pihak toko menunggu itikat baik dari pelaku untuk mengembalikan barang yang dicuri dan akan melaporkan kejadian ke polisi jika tidak diselesaikan dengan baik. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama News melaporkan. Viralnya video penyerangan sejumlah toko penjual obat keras berkedok toko kosmetik ini mendapat perhatian serius petugas. Razia kembali dilakukan petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri ke sejumlah toko yang diduga menjual obat keras dan miras di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Hasilnya, obat keras daftar G ditemukan dan disita petugas. Diketahui selama ini penjualan obat keras berkedok toko kosmetik untuk mengelabuhi petugas. Selanjutnya petugas menyasar sejumlah pedagang jamu yang diduga menjual minuman keras sembunyi-sembunyi meski di bulan Ramadan. Total sebanyak 128 butir obat keras dan 15 botol minuman keras langsung disita petugas dan dibawa ke kantor Kecamatan Matraman untuk dimusnahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Inilah rekaman video detik-detik polisi menggerebek rumah DJ di Jalan Jangka Medan, Petisa, Kota Medan. Awalnya, polisi menangkap seorang pria dan seorang wanita yang merupakan pekerja di rumah sang DJ. Keduanya baru mengambil POD vaping liquid dengan kandungan narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan pot getar. Ternyata ini adalah barang pesanan sang DJ. Polisi menemukan kemasan POD dan sisa paket sabu yang habis digunakan di kamar sang DJ. Jadi menurut pengakuan juga yang bersangkutan berprofesi sudah sekian tahun jadi disc jockey, namun menggunakan barang haram ini sudah memasuki di 6 bulan. Jadi kami pastikan yang bersangkutan adalah pemakai atau pengguna aktif. Polisi kini tengah memburu pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat saat dua pemuda makan sahur di sebuah warung makan di kawasan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Usai membayar makanan, kedua pemuda justru nekat mencuri motor karyawan yang tengah terparkir. Korban pun baru menyadari motornya hilang saat merapikan dagangannya. Diketahui aksi pencurian motor terparkir di kawasan warung tersebut kerap terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir. Kira makan doang gitu, taunya selang 15 menit 10 menit lah dia keluar. Taunya ngambil motor saya yang Honda Beat, udah nggak ada. Sementara itu berbekal rekaman kamera pengawas, korban pun telah melaporkan ke pihak berwajib dan berharap motornya dapat segera ditemukan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.